katanya zaman kerajaan dulu katanya terkenal orangnya sakti mandraguna. Tapi kenapa di saat dijajah oleh orang dari luar negeri beratusan tahun tidak bisa mengalahkannya, dijajah sampai berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, tidak bisa mengusir penjajah. Nah, saya akan salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tanah Nusantara. Jadi kita hidup itu di tanah yang agraris ya, cocok sekali dengan untuk yang pengen bertani ya, karena wilayahnya sedang, ada hujannya, juga ada panasnya, jadi semuanya itu sedang dan sangat enak sekali, berbeda dengan wilayah daerah yang panas, daerah yang dingin seperti itu. Jadi di wilayah Asia Tenggara tersebut itu wilayah daerah agraris, cocok sekali untuk pertanian. Jadi kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara itu, kita itu berpakaian ya sesuai dengan apa yang ada di alam kita. Sesuai kita itu pakaian seperti ini juga sudah tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan. Makanya disebut wilayah agraris. Kenapa orang Jawa itu katanya punya budaya sendiri, tapi kok masih memakai celana lepis ya, seperti itu. Jadi orang Jawa itu juga punya pakaian adat tradisi budaya. Jadi di Jawa itu luas ya, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi pakaian budaya tersebut hanya dipakai di saat ada acara tertentu seperti acara adat atau acara keagamaan yang ada di Jawa tersebut. Tapi untuk pakaian sehari-hari ya bebas seperti itu, sesuai apa yang pantas kepada diri kita ya. Kalau mau pakai setiap hari sarungan, bagi Anda pantas ya silahkan. Mau pakai jubah, bagi Anda pantas ya silahkan. Mau pakai celana lepis dan merasa nyaman juga pantas bagi Anda ya silahkan. Seperti itu ya yang ada di Jawa dan di seluruh Nusantara tersebut itu. Jadi kita itu yang penting pakai celana dan juga pakai baju atau dan kaos itu, kita itu bagi kita ya, bagi orang Jawa itu ya sudah cukup. Seperti itu juga sudah pantas, sudah menutup anggota tubuh kita yang lainnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang masih orang Indonesia itu banyak yang masih memakai budaya barat seperti itu. Budaya barat itu contohnya seperti orang-orang memakai celana lepis atau baju lepis atau baju lain-lainnya seperti itu, yang dimaksud mungkin yang banyak sekali berseliweran di media sosial tersebut ya. Jadi saya sendiri juga senang memakai celana lepis. Karena apa? Karena bahannya juga kuat dan juga nyaman. Jadi saya juga tidak merasa kepanasan ketika memakai celana lepis atau jaket lepis tersebut, karena cuaca di Indonesia itu sedang-sedang ya, tidak panas dan tidak dingin seperti itu. Makanya saya memakai celana lepis itu juga merasa nyaman. Kalau teman-teman mau memakai baju yang lainnya seperti itu, yang penting bagi teman itu nyaman ya silahkan ya, seperti itu. Yang penting pantas dilihat orang dan juga merasa pantas dilihat oleh diri kita sendiri. Saya memakai pakaian Eskimo seperti orang yang ada di daerah es seperti itu. Jadi apakah saya pantas dilihat orang ketika saya pergi ke pasar? Yang pastinya selain dilihat itu aneh, juga kita itu akan merasa tidak enak, akan merasa kepanasan. Kita hidup di Nusantara itu kalau bisa itu hidup guyub rukun ya. Kita itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa. Kita itu harus tetap satu nusa, satu bangsa. Walaupun kadang-kadang ketika yang lain kelompok ini beragama ini, yang lain kelompok ini masih belum bisa menerima perbedaan tersebut ya, seperti itu. Jadi makanya sejak zaman dulu orang Jawa, orang Nusantara itu banyak yang bilang orang Jawa kok
katanya zaman kerajaan dulu katanya terkenal orangnya sakti mandraguna, tapi kenapa di saat dijajah oleh orang dari luar negeri berratusan tahun tidak bisa mengalahkannya, dijajah sampai berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun tidak bisa mengusir penjajah? Nah, saya akan memberi sedikit jawaban ya. Jadi orang penjajah zaman dulu itu bukan menjajah ke seluruh Nusantara ya. Jadi yang dijajah itu hanya wilayah tertentu di daerah wilayah seperti daerah pertanian yang ekonominya waktu itu sedang membaik, contohnya wilayah pertanian yang bagus. Bagi yang pertaniannya tidak bagus ya tidak semua dijajah pada awalnya ya, seperti itu. Jadi kenapa orang Indonesia itu tidak bisa melawan penjajah tersebut ya, dikarenakan yang dilawan itu juga sesama bangsanya sendiri pada waktu itu. Jadi orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa, orang luar Jawa dan lainnya itu banyak sekali yang menjadi londo ireng. Jadi londo ireng itu juga bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Kalimantan, orang Sulawesi. Jadi pribumi yang ada di Nusantara itu banyak yang menjadi tentara Belanda atau berkhianat kepada bangsanya sendiri. Makanya katanya kok sakti tidak, jadi melawan bangsanya sendiri, sama-sama sakti pada waktu itu, sama-sama berani. Yang dilawan itu juga temannya sendiri, kadang juga ada tetangganya sendiri ya. Makanya sulit sekali untuk mengusir penjajah tersebut, karena Belanda waktu datang ke Nusantara itu jumlahnya juga tidak banyak. Jadi yang banyak itu adalah orang-orang yang berkhianat dari orang Indonesia sendiri, seperti itu ya. Makanya kelihatannya banyak. Jadi pada waktu menjajah ke Nusantara, ke Indonesia, Belanda pada waktu itu juga tidak hanya menjajah ke Nusantara tersebut. Jadi ada beberapa negara sekaligus yang dijajah. Jadi dalam bentuk untuk mengeruk hasil bumi yang ada di Nusantara tersebut, diambil semua, dibawa pulang ke negaranya ke sana. Jadi pinternya orang Belanda tersebut itu seperti itu. Jadi bisa menarik orang-orang yang mau berkhianat bekerja sama dengan Belanda. Makanya susah sekali untuk diusir atau ditaklukkan seperti itu. Setelah Indonesia mulai berkembang pesat, juga sudah banyak belajar sendiri dari tentang kemiliteran, tentang dari turun-temurun dari kerajaan zaman dulu. Orang Nusantara juga belajar dari para penjajah tersebut, gimana caranya berperang. Jadi orang-orang Indonesia dulu itu ketika mengakali bangsanya sendiri atau temannya yang berkhianat dan juga para penjajah asli tersebut itu juga melakukan perang yang namanya perang gerilya. Ada klaim yang mengatakan ketika yang melakukan pengusiran penjajah yang ada di Indonesia itu hanya kelompok ini ya, seperti itu. Itu ada banyak sekali di media sosial, dan saya juga bukan membantah ya, sedikit untuk membenarkan bahwa yang perang melawan penjajah atau mengusir penjajah dari bumi Nusantara yang kita cintai sekarang ini itu juga berbagai macam suku, berbagai macam agama. Ada beragama A, B, C, D, E, semuanya ikut, dan juga kepercayaan lokal, dan juga orang-orang dari bangsa lain seperti Cina dan juga bangsa lain seperti lain-lainnya seperti itu juga ikut berjuang. Jadi yang mengusir itu juga, yang mengalahkan juga bukan hanya kelompok agama ini, seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa pada saat zaman dulu ketika rajanya sudah ditaklukkan, ini yang dibicarakan kan di wilayah di masa kerajaan ya. Jadi rajanya sudah tunduk sama penjajah, maka prajuritnya akan takut. Makanya ada kelompok agama tertentu yang melawan. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang melawan itu semua golongan, semua suku. Jadi kalau membicarakan seperti itu, mengatakan atau mengeklaim bahwa yang mengusir penjajah itu hanya kelompok agama tertentu, itu menyakiti bagi agama lain. Makanya tujuannya orang Indonesia itu untuk
kesatuan seperti itu. Kalau ada yang bilang seperti itu, nanti akan ada yang kecewa. Jadi kita itu harus berpedoman pada ideologi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Jadi ideologi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa tersebut. Makanya kita itu harus jangan sampai kita itu terpancing oleh orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang yang mengatakan seperti begini. Jadi orang itu kalau demi populer itu bisa melakukan kebohongan-kebohongan seperti itu. Makanya teman-teman sering ya melihat video-video di YouTube seperti itu. Kadang-kadang orang akan mengarang cerita atau merubah sejarah seperti itu dengan terang-terangan seperti itu. Jadi orang Jawa sejak zaman dulu, orang Jawa, orang Nusantara sejak zaman dulu itu orangnya tidak mau ribet. Makanya ketika para penjajah itu dan mau begini begitu, itu orang-orang rakyat kecil yang ada di Jawa, yang ada di Nusantara itu lebih baik diam sampai sekarang. Jadi ketika lingkungannya ada orang membuat ini, ada orang membuat itu, dibiarkan seperti itu. Itulah orang Jawa, orang Nusantara. Jadi kemudian ketika ada kehebohan yang luar biasa, semua baru teriak-teriak. Memang orang Jawa, orang Nusantara itu memang tidak mau ribet ya, tidak mau mengambil risiko seperti itu. Tapi semua itu juga ada masanya. Jadi orang dulu pernah kerajaan Majapahit itu pernah jaya, apapun semua apa yang kita pegang seperti handphone, seperti motor, mobil, itu semua juga ada masanya. Jadi semua ada masanya. Jadi kita itu harus sadar dari mana kita datangnya dan kemana kita akan kembali seperti itu. Kalau orang-orang benar-benar mau mengerti tentang arti kehidupan tersebut, mungkin tidak akan melakukan yang namanya tindak kejahatan, yang melakukan tindak korupsi atau sesuatu sifat yang merugikan orang lain. Orang pinter itu juga belum mengerti ya. Jadi orang mengerti pasti pinter seperti itu. Jadi saya tidak menganggap diri saya pinter atau diri saya mengerti. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.